Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan. Kali ini saya akan mencoba melakukan input transaksi dalam sistem kesehatan keuangan ini. Terlebih dahulu kita akan coba ganti judulnya. Jadi Hasanah Siti ya. Hasanah Siti. Kemudian kita anggap dari 1 Januari 2017. Kemudian misalnya ini kita ganti menjadi akunnya Bank BNI Syariah, nama PT Hasanah. Baru yang kedua ini nama saya misalkan, karena ini peruntukannya untuk tiket gathering, biar laporannya terpisah. Seperti itu. Untuk selanjutnya ini kita samakan saja dulu. Nah, harus dipahami teman-teman bahwa ketika kita mengganti nama akun yang ada di sini, ini akan secara otomatis mengganti ke laporan selanjutnya, yaitu ada di neraca dan laba rugi. Sudah pasti dari angka 1 sampai 3 ketika kita rubah, ini akan berpengaruh di neraca, 4 sampai 5 ini akan berpengaruh di laba rugi. Coba kita buktikan di neraca. Ini akan muncul NA. Nah, ya, NA. Kenapa muncul NA ini? Karena ini dia mendetek kesamaan dari kata-katanya. Untuk mengembalikan ini kembali seperti semula, caranya kita copy, kemudian kita paste special value. Nah, secara otomatis dia akan merubah kembali normal. Nah, ini untuk sekilas penjelasan mengenai akun. Oke. Dan ini di sebelah kanan kita akan coba input mengenai data buyer. Ini sudah saya coba bantu masukkan. Kita masukkan input manual, kafling 001. Nah, ini kode akadnya ya. Kemudian namanya misalkan siapa. Ini misalkan belum Manggis misalkan. Total piutangnya berapa, harga cashnya berapa, cicilan berapa, lama cicilannya berapa, dari agensi mana, untuk agennya, nama agennya siapa, kemudian berapa komisi yang didapatkan. Ini secara otomatis mengalir dari harga cash ya tentunya. Kemudian ada tanggal booking, lihat booking tanggal berapa aja. Nah, tipe unitnya ambil tipe berapa aja, kemudian ini nomor unit. Kita coba anggap sama. Oke, selanjutnya kita masuk ke jurnal umum. Nah, di sini ini adalah tempat kita melakukan transaksi, input transaksi. Di awal sini sudah ada contoh. Ini ada contoh transaksi pemasukan. Masukkan nomor buktinya terlebih dahulu, kemudian tanggalnya, kemudian keterangannya, misalkan DP awal. Oke. Misalkan ini anggap kita masih booking deh ya. Masih booking. Booking fee. Oke. Booking fee. Nah, kemudian di akun debitnya kita masukkan rekening harta kita. Ini akan mau ditujukan ke rekening yang mana? Misalkan ke rekening PT tadi. Ketika teman-teman belum hafal kodenya ini, teman-teman bisa kembali melihat ke SA. Nomor akun berapa yang kita masukkan? Misalkan nomor akun yang ini. 1210 PT Hasanah. Masukkan 1210 PT Hasanah. Semuanya masuk ke situ, oke. Nah, baru masukkan nominalnya. Sekarang ini booking fee hanya 2 juta ya. Nah, 2 juta. Kemudian ini dimasukkan, ini penjualan apa? Karena ini kafling ya, tadi kodenya aja kafling, kita masukkan kafling. Nah, yang ini karena ini booking fee, kita cari adakah akun booking fee khusus? Nah, ini ada. Penerimaan booking fee 41112. Kita cari. Nah, ini penerimaan booking fee seperti itu. Nah, oke. Ini kita masukkan misalkan ini booking fee-nya dari si apa. Nah, ketika ada terjadi booking fee yang banyak, kemudian bisa jadi orang yang booking fee ini belum pasti lanjut akad. Oleh karenanya ketika di awal ini pun tidak harus dimasukkan terlebih dahulu. Nomor buyer dan nama buyer ini secara otomatis
Ini di input, ya. Ini di input ketika buyer tersebut memang lanjut ke DP, lanjut akad. Ketika dia baru booking fee di awal, sebenarnya tidak usah. Misalkan seperti ini. Tapi karena kita anggap si apel ini sudah akad dan ada nomor akadnya, itu baru kita input. Oke. Karena secara otomatis kalau ada yang booking fee kemudian dia belum akad, nomor akadnya nggak akan ada. Oke, jadi kita input booking fee aja, cukup sampai sini. Nomor bayarnya tidak usah dimasukkan karena memang tidak ada. Nah, ini untuk transaksi penerimaan. Ini berefek kemana? Nanti kita lihat di BBP, di BB, di neraca, laba rugi, dan selanjutnya ini sangat berpengaruh. Selanjutnya coba kita lakukan transaksi pengeluaran. Misalkan pengeluaran kas misalkan. Pengeluaran kas 1 tanggal 2 misalkan 2 Februari sewa gedung. Kita mau sewa gedung. Di sini kita masukkan akun debitnya atau akun bebannya. Masuk ke akun beban sewa misalnya. Kita cari beban sewa yang mana. Nah, biaya sewa 51410. Cari 514. Nah, biaya sewa. Masukkan misalkan sewanya 5 juta. Dari mana uangnya? Misalkan dari bank PT Asana. Cukup. Mau tambah lagi, misalkan lagi tanggal 3. Misalkan biaya transport ke Bogor. Sudah pasti di sininya biaya transport. Kita lihat lagi. Di awal memang kita akan sering kembali karena menghafal ya. Biaya transport 51810. Oke. Sekarang 100.000. Masukkan ini dari mana? Misalkan dari Bank PT Asana. Nah, ini untuk transaksi biaya. Oke, jelas. Selanjutnya yang sering terjadi hanya 2 akun ini saja. Akun transaksi penerimaan dan pengeluaran. Misal ingin terjadi yang namanya ngisi kas kecil. Di sini ada kas kecil. Kas kecil ini biasanya digunakan uang cash yang ada di kasir untuk pengeluaran-pengeluaran kecil seperti misalkan beli konsumsi, beli aqua, dan sebagainya. Ini bisa kita lakukan transaksi khusus. Misalkan boleh dilanjut ke pengeluaran kas 3. Kemudian tanggal berapa? Tanggal 4 misalnya. Isi kas kecil. Secara otomatis yang bertambah adalah kas kecilnya. Misalkan kita ngisi 1 juta. Kemudian yang debitnya adalah Bank PT Asana. Nah, ini sekilas mengenai transaksi-transaksi yang sering terjadi dalam bisnis properti ya. Kemudian dari transaksi ini kita dapat berefek kepada pertama ada buku besar. Nah, buku besar ini kita lihat, yang ini kita lihat akun apa. Misalnya kita ingin melihat akunnya Bank PT ini ya, Bank BNI Syariah PT Asana. Kita coba buka 1210 sudah. Caranya kita klik di tanggal, kemudian blanknya yang tadinya checklist kita hilangkan jadi unchecklist, baru di OK. Maka secara langsung transaksi yang terjadi atas Bank BNI Syariah PT Asana ini terreport. Saldo dia saat ini ada 145.900. Ini masuknya tadi, ini keluarnya. Seperti itu. Misalnya kita ingin melihat yang lain, misalkan tadi yang kas kecil ya. Nah, ini kas kecil ada berapa? Ya oke. Nah, baru ada 1 transaksi yang 1 juta tadi yang isi kas kecil saja. Dan selanjutnya tinggal dilihat ingin melihat yang mana. Ini sekilas tentang buku besar. Selanjutnya ada buku besar pembantu piutang. Nah, di sini ingin kita lihat misalkan
kita dapat melihat dari nomor akad ini, kita lihat mau nomor berapa yang kita lihat. Misalkan nomor 2, ada nama jeruk. Ada nomor 3, atas nama apel. Coba kita lihat nomor 2 ya, jeruk. Jeruk, Cisarua tadi sama datanya. Kemudian untuk transaksinya yang terjadi dengan jeruk, misalkan dia sudah bayar apa aja, kita tinggal klik lagi tanggal, blanknya hilangkan, oke. Maka dia akan terlihat transaksinya baru 1, DP awal saja. Nomor buktinya 2, 500. Oke, 50 juta. Kita lihat di jauh benar. Nah, ini yang jeruk, 50 juta. Oke, jelas ya sampai sejauh ini ya untuk BBB ya. BBBP. Ini kalau misalkan sudah banyak, ini akan sangat terlihat sekali kontrasnya. Kemudian selanjutnya untuk laporan keuangannya kita hanya sediakan neraca dan laba rugi. Untuk laporan perubahan modalnya kita langsung masukkan aja nih di sini nih. Nah, ini udah secara otomatis. Dan ini posisi neraca kita saat ini, di mana kas bank kita totalnya ada 146.900, di mana terinci menjadi kas kecil 1 juta, bank PT Asananya 145.900. Lihat control balance-nya oke. Nah, selanjutnya ini neraca, selanjutnya ada laba rugi. Laba rugi ini tadi kita sudah melakukan beberapa transaksi penjualan seperti kapling, penjualan kapling 150 juta. Booking fee kita tadi ada satu transaksi nilainya 2 juta. Total penerimaan kita, pendapatan kita sudah 152 juta. Untuk pengeluaran kita dalam biaya, tadi ada biaya sewa 5 juta, kemudian ada biaya transport 1 juta. Dan ini saldo kita saat ini 146.900. Nah, ini boleh diabaikan dulu saja. Nanti ini saya coba maksimalkan bagaimana caranya menghitung pajak secara progresif. Oke, sampai sejauh ini cukup teman-teman lihat di posisi sini saja. Oke, jelas ini sampai laba rugi. Laporan fee marketing, rekap fee marketing nanti saya akan jelaskan dalam sesi selanjutnya. Dan ini ada KPK atau kwitansi penerimaan kas. Tadi nomor seri 1 itu miliknya Manggis, misalnya kita ingin PK1. Nah, ini. Setelah diterima darinya sudah pasti kosong karena memang di sininya kosong. Jadi KPK ini hanya dikhususkan untuk penerimaan kas saja. Penerimaan kas misalkan ingin nomor 3. Apel booking fee 2 juta rupiah. 4590 B003. 1 Februari diterima oleh siapa? Dicatat oleh siapa? Dicatat oleh kasir misalkan, diterima oleh bagian keuangan. Seperti itu. Nah, di sini bisa dipilih dia tunai atau transfer. Oke. Sampai sejauh ini ulah untuk KPK. Oke, mudah-mudahan sampai sejauh ini sudah jelas mengenai SAA, JU, BBB, BBPP, neraca laba rugi dan KPK. Laporan fee marketing, rekap fee marketing saya akan jelaskan di sesi selanjutnya. Dan satu lagi yang sampai jangan lupa, kita bisa langsung sisipkan bukti transfer sesuai dengan transaksinya. Misalkan tadi DP awal ini bayarnya transfer senilai 100 juta. Ini kita bisa langsung hyperlink ke pos di mana bukti transfer tersebut berada. Tadi sudah kita siapkan foldernya itu. Misalkan klik kanan, kemudian hyperlink. Nah, bukti transfer bayar Hasanah Siti kita buka. Ini atas nama bayar satu misalkan tadi Manggis. Nah, ini namanya nanti kita ganti jadi nama Manggis. Kita buka dan di sini pasti ada kalau misalkan sudah kita masukkan bukti transfernya pasti ada. Kita klik, kemudian oke. Maka secara otomatis ketika kita butuh melihat bukti transfer dari si Manggis ini, kita tinggal klik di nomor 1. Klik, secara otomatis dia akan muncul. Nah, nanti coba dalam sesi selanjutnya saya coba akan praktekkan seperti apa. Sampai sejauh ini mudah-mudahan penjelasan dari saya cukup jelas. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.